wabarakatuh. Saya Sri Rahmawati. Di sini saya akan memaparkan proposal 2. Slide pertama yaitu ada analisis efisiensi rantai pasok pabrik kerupuk Sri Tanjung. Jadi pabrik ini kan sudah beroperasi sejak tahun 1997 dan terkenal memproduksi kerupuk tradisional yang kita temuin di beberapa daerah seperti Cirebon, Sidoarjo, dan Bandung. Lalu, tapi proses produksinya ternyata nggak semudah itu. Proses produksinya kerupuk ini sangat bergantung pada kondisi cuaca dan ketersediaan bahan baku utama. Misalnya, kalau musim hujan, proses pengeringan kerupuk bisa terganggu dan itu sangat berpengaruh ke seluruh alur produksi hingga distribusi. Nah, untuk menganalisis efisiensinya itu menggunakan pendekatan SCOR, yaitu Supply Chain Operation Reference. Lewat pendekatan ini kita coba evaluasi efisiensi rantai pasoknya dari 3 tahap utama, yaitu ada source, yaitu gimana sih cara mereka dapetin bahan baku itu. Terus ada make, yaitu proses produksinya itu sendiri gimana. Sama yang terakhir itu ada deliver, yaitu pengiriman produk ke pasar atau konsumen. Lewat pendekatan ini kita bisa menemukan di mana sih titik-titik hambatan yang bisa ngebuat prosesnya nggak efisien. Terus dari situ juga kita bisa susun rekomendasi perbaikan supaya proses produksinya dan distribusi bisa berjalan lebih lancar dan efektif untuk kedepannya. Saya Fadli Fagiani. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang dan tujuan. Pertama, profil pabrik dari pabrik Sri Tanjung itu didirikan di tahun 1997 dengan pengiriman di beberapa daerah. Yang pertama Cirebon, Sidoarjo, dan Bandung. Tantangan rantai pasok itu ada beberapa. Yang pertama itu bahan baku dan kualitas. Terus yang ketiga tujuan penelitian meneliti proses rantai pasok, menginvestigasi pada kendala efisiensi, menganalisis dampak ketergantungan bahan baku, dan membandingkan efisiensi metode produksi. Saya Silvi Dwi Mufliha. Saya di sini ingin memaparkan rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam menentukan kajian terhadap rantai pasok di pabrik kerupuk Sri Tanjung. Nah, rumusan masalah ini disusun untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya. Nah, ada 4 poin yang menjadi perhatian. Yang pertama itu ada bagaimana sistem rantai pasok yang berjalan saat ini di pabrik kerupuk Sri Tanjung. Nah, yang kedua itu apa saja hambatan yang memengaruhi efisiensi pada tahapan source, make, dan deliver. Nah, yang ketiga itu bagaimana ketergantungan pada sumber bahan baku dari Batang dan Indramayu memengaruhi keberlangsungan produksi. Nah, yang keempat ini bagaimana efisiensi penggunaan oven dibandingkan dengan metode penjemuran tradisional dalam menunjang proses produksi. Saya Winda Melani. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang supply chain management atau biasa yang disingkat dengan SCM. SCM adalah proses pengelolaan aliran barang, informasi, dan jasa secara menyeluruh dari pemasok bahan baku hingga ke konsumen akhir. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang efisien yang dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan biaya seminimal mungkin. Lalu ada fungsi utama SCM di sini menurut Kopra dan Mendel adalah untuk mengordinasikan segala aktivitas organisasi atau perusahaan serta mitra rantai pasok agar kinerja keseluruhan rantai pasok ini dapat meningkat. Jadi SCM itu bukan hanya tentang soal logistik saja. Jadi bagaimana bisa seluruh bagian ini dapat terhubung, dapat menjadi satu, dapat bekerja sama. Oke, saya Pandi Widiana Ahmad akan membacakan model SCOR atau Supply Chain Operation Reference.
Ada 5 poin pada model SCOR ini. Yang pertama adalah plan, perencanaan, yaitu merencanakan seluruh aktivitas supply chain seperti permintaan, pasokan, kapasitas produk, dan inventory. Lalu yang kedua adalah source atau penggandaan, yaitu aktivitas untuk memilih dan mengelola pemasok, melakukan pembelian bahan baku atau produk, serta menerima dan menyimpan barang. Lalu yang ketiga yaitu make atau produksi, proses konversi dari bahan baku menjadi produk akhir, termasuk produk make to order, make to stock, atau engineer to order. Lalu yang keempat yaitu deliver atau pengiriman. Distri Tanjung ini memiliki armadanya sendiri, yaitu untuk mengelola proses pesanan pelanggan, distribusi fisik ataupun transportasi, serta pengelolaan gudang. Lalu yang kelima yaitu return atau pengembalian, menangani pengembalian produk dari pelanggan atau pemasok baik karena kerusakan, kelebihan, atau tidak sesuai dengan pesanan. Saya Ulan Maulina, di sini saya akan menjelaskan sistem rantai pasok yang ada di pabrik Sri Tanjung. Nah, yang pertama itu ada pengadaan bahan baku. Pabrik Sri Tanjung ini sangat bergantung pada 2 daerah. Yang pertama Batang, Jawa Tengah, yang kedua itu Indramayu, Jawa Barat. Yang kedua itu ada proses produksi. Proses produksi pada pabrik Sri Tanjung ini masih mengandalkan 2 metode. Yang pertama itu penjemuran matahari yang membutuhkan waktu 5-8 hari. Yang kedua itu oven menggunakan 2-3 hari saja. Yang ketiga ada distribusi produk. Nah, produk Sri Tanjung ini didistribusikan ke beberapa daerah seperti Cirebon, Sidoarjo, dan Bandung. Kesimpulannya dari slide yang saya paparkan adalah sistem rantai pasok yang di pabrik Sri Tanjung masih butuh banyak perbaikan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, sampai ke distribusi produk. Perlu adanya standarisasi dan inovasi agar rantai pasoknya lebih efisien dan siap menghadapi berbagai tantangan ke depannya. Nama saya Putri Dwi Wahyunisa. Kenalkan, nama saya Putri Dwi Wahyunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan efisiensi pada tahap source, make, sama deliver. Yang pertama itu pada tahap source atau pengadaan. Ini karena adanya ketergantungan pada pihak pemasok gitu ya, dari Indramayu sama di Jawa Tengah. Itu tuh karena terbatas ya, jadi misalnya ada gangguan gitu dari salah satu pemasoknya, itu tuh bakal ngeganggu juga proses produksi nantinya karena bisa menghambat, jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk produksi. Terus karena ada ketergantungan terhadap cuaca kan masih manual ya, mereka tuh masih pakai matahari untuk proses penjemuran, karena itu tuh lebih efisien, terus tempatnya lebih besar jadi bisa lebih banyak untuk ngejemur kerupuk-kerupuknya. Kalau sebenarnya bisa pakai oven, cuman terbatas, tempatnya kecil, jadi bakalan lebih lama untuk memenuhi memenuhi target-target yang dibutuhkan gitu. Terus jadinya ada ini juga grade produknya, ada yang bagus sama yang sampai yang kurang bagus. Itu tuh masih tidak stabil gitu, jadi masih harus banyak yang diperbaiki. Selanjutnya ada make atau proses tahap produksi. Di sini nih masih karena tradisional ya, belum ada standarisasi yang benar-benar tepat gitu. Jadi masih yaitu bahan-bahannya, terus produknya tuh masih belum stabil gitu. Terus ketergantungan pada cuaca juga tadi masih menghambat dalam banyak hal gitu ya. Jadi kayak misalnya produksinya tuh masih maksimalnya tuh 1000 gitu. Jadi masih harus banyak dikembangkan lagi supaya kadang tuh suka tidak bisa memenuhi target pasar. Misalnya tiba-tiba ada lonjakan permintaan karena tiba-tiba cuacanya lagi nggak mendukung, terus ditambah lagi misalnya pemasoknya kurang bisa menyediakan, bakalan terhambat semuanya, jadi tidak bisa memenuhi lonjakan permintaan. Selanjutnya itu ada deliver atau distribusi. Sistem distribusinya tuh masih konvensional, terus juga tidak ada perencanaan rute yang efisien, jadi kayak masih terbatas banget ya. Terus
fasilitas teknologi itu tuh masih harus diperbaiki lagi. Kayak proses pengirimannya tuh kadang tuh masih terkendala gitu karena terbatas nih mobil-mobilnya tuh tidak masih kurang memadai lah pokoknya. Terus ketergantungan sumber daya manusianya juga karena karyawan-karyawannya tuh masih terbatas. Terus kayak wawasannya juga masih kurang baik, jadi harus banyak yang diperbaiki supaya proses produksi pabrik ini bisa lebih memenuhi standarisasi. Terus harus juga ngikutin teknologi supaya ada efisiensi gitu. Slide ini menjelaskan pentingnya sumber bahan baku dalam rantai pasok. Saat ini, Batang Jawa Tengah menjadi sumber utama karena kualitas bahan bakunya itu sangat tinggi dan mendukung produksi yang konsisten. Namun, pada saat pasokan dari Batangnya ini terganggu, Indramayu itu bisa menjadi alternatif sumber bahan bakunya, tapi dengan kualitas yang sedikit berbeda. Lalu resiko ketergantungannya itu sangat besar, terutama saat terjadi cuaca buruk atau kendala pengiriman. Hal ini nih bisa menghambat kelancaran produksi. Maka dari itu penting untuk perusahaan itu memiliki perencanaan pasokan yang matang agar efisiensi waktu, biaya, dan kualitas itu tuh tetap terjaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan efisiensi oven dan penjemuran tradisional. Yang pertama, aspek untuk penjemuran tradisional dan oven. Yang kedua, ketergantungan cuaca untuk penjemuran tradisional sangat tinggi. Untuk oven tidak tergantung cuaca. Waktu untuk penjemuran tradisional itu 5-8 hari. Untuk oven 2-3 hari. Konsistensi untuk penjemuran tradisional tidak stabil. Oven lebih stabil dan lebih terkontrol. Biaya operasional untuk penjemuran tradisional rendah, untuk oven tinggi karena pakai kayu dan uap. Kapasitas untuk penjemuran tradisional sangat terbatas pada kondisi cuaca baik. Untuk oven dapat ditingkatkan jika ditambah unit. Kesimpulannya itu tentang perbedaan antara efisiensi oven dan penjemuran tradisional adalah jika dibandingkan antara penggunaan oven dan penjemuran tradisional, oven memiliki keunggulan dan sisi waktu dan kestabilan hasil namun membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi. Sementara itu penjemuran tradisional unggul dari sisi biaya, tetapi sangat tergantung pada sinar matahari dan kondisi cuaca yang berisiko memperlambat proses produksi dan menurunkan kualitas produk jika tidak dikonsisten. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi dan juga kesimpulan. Karena pabrik Sri Tanjung ini masih bergantung pada proses produksi yang tradisional, jadi sumber bahan bakunya juga masih terbatas, terus pemasoknya juga masih kurang gitu ya. Terus jadi membuat sistem produksinya tuh jadi kurang fleksibel dan masih suka keganggu. Oleh karena itu tuh harus dilakukan beberapa hal berikut untuk memperbaiki sistem produksi dari pabrik Sri Tanjung. Yang pertama, bisa melakukan transformasi digital. Dengan era sekarang tuh harus bisa beradaptasi nih supaya bisa terus memasarkan bahkan lebih jauh lagi, supaya lebih banyak lagi, target pasarnya bisa jadi lebih luas. Selanjutnya ada diverifikasi pemasok. Nah, jangan ketergantungan sama pemasok yang terlalu sempit, harus ada pemasok lain supaya misalnya salah satu pemasoknya nggak bisa ngasih barang, terus tiba-tiba ada lonjakan permintaan, otomatis kita juga jadi nggak bisa memproduksi gitu. Jadi harus ada cari pemasok lain supaya bisa terus berjalan produksinya. Habis itu juga ada modernisasi produksi, yaitu dengan cara membuat prosesnya menjadi lebih konsisten, tingkat kapasitasnya, terus kualitas produknya juga diperbaiki. Selanjutnya juga ada integrasi logistik, yaitu digunakan sistem informasi yang terhubung untuk memudahkan distribusi barang. Jadi harus bisa tertata dengan rapi biar setiap proses produksinya tuh bisa berjalan dengan baik. Setelah itu dilakukannya evaluasi berkala supaya dari tahap proses seluruh dari awal sampai akhir ke distribusi produk itu tuh bisa
dievaluasi dengan baik gitu. Jadi harus diperhatiin nih mana yang harus diperbaiki, mana yang memang udah bisa dilakukan pengembangan lebih baik supaya bisa terus ada kemajuan dari pabrik Sri Tanjung ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan diskusi. Rantai pasok pabrik kerupuk Sri Tanjung ini memerlukan modernisasi untuk meningkatkan ketahanan dan efisiensi operasional. Ada 4 poin, yang dimana pertama adalah automasi proses, yaitu perpaduan metode tradisional dengan teknologi modern untuk meningkatkan konsistensi produk. Lalu yang kedua yaitu diversifikasi pemasok, yaitu membangun kemitraan dengan beberapa pemasok untuk mengurangi resiko gangguan pasokan. Lalu yang ketiga adalah sistem informasi, yaitu mengimplementasikan sistem pemantauan digital untuk mengoptimalkan distribusi dan inventaris. Lalu yang terakhir dan yang keempat yaitu keberlanjutan pengembangan solusi ramah lingkungan untuk proses produksi jangka panjang. Mungkin itu materi mengenai SCOR dari kelompok 2. Saya mewakili kelompok 2 mengakhiri materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.